Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Selamat pagi anak-anak, kaifa halukum? Atamanna lakum sihah wal afiyah. Semoga kalian dalam keadaan sehat wal afiyah wa daiman fil khair, dan dalam keadaan iman yang baik. Baik, hari ini Bapak sangat senang sekali bisa bertemu, bertatap wajah walaupun hanya sebatas media sosial YouTube. Insya Allah hari ini kalian sedang dipersiapkan oleh Allah menjadi para pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sebelum memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita niatkan hari ini bisa kita capai, bisa bermanfaat tentunya bagi kalian dan bagi saya juga. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan topik, di mana pada topik yang bakal kita bahas pada pagi hari ini adalah bagian daripada topik yang sebelumnya kita bahas, yaitu bagian daripada hudud, yaitu yang kita bahas hari ini adalah tentang bughd. Apa pengertian bughd, bagaimana tindakan hukum terhadap pelaku bughd, bagaimana status hukum bughd, bagaimana hukum memerangi para pelaku bughd, dan bagaimana hikmah hukuman bagi para pelaku bughd. Untuk persingkat waktu, kita menuju ke slide berikutnya. Kalau kalian melihat gambar yang sudah Pak Sofyan tayangkan di slide ini, ya, tentu kalian akan paham. Bapak yakin kalian pasti paham apa itu bughd, ya. Jadi, betul sekali, bughd itu adalah pemberontak. Kalau kita lihat gambar di sini adalah gerakan Partai Komunis Indonesia yang berusaha untuk merubah konstitusi, dan bahkan mereka ingin Indonesia itu jatuh kepada mereka. Jadi jelas bahwa bughd itu adalah pemberontak. Jadi mereka melakukan pemberontakan guna untuk mengubah konstitusi, merubah amandemen, daripada Pancasila diubah menjadi paham komunis. Kita menuju ke slide berikutnya, ya. Pengertian bughd, di mana pengertian bughd ini secara terminologi, bughd itu adalah bentuk jamak dari kata al-baghi. Bughd itu adalah bentuk jamak dari al-baghi. Tadi kalian sudah benar, bughd itu adalah pemberontak. Sedangkan kalau al-baghi di sini adalah seorang yang memberontak. Jadi ini tunggalnya, al-baghi itu satu orang, sedangkan bughd itu adalah para pemberontak. Nah, lalu al-baghi ini, asal katanya dari kata bagyun, yang artinya mereka punya banyak makna. Di antara banyak makna tersebut yaitu adalah talabun, yaitu adalah mencari atau menuntut, lalu az-zalimun, yaitu orang yang berbuat zolim, lalu yang terakhir adalah al-mu'tadi, orang yang melampaui batas. Nah, di sini para ulama lebih mencondongkan bahwa bagyun itu adalah orang yang zolim, az-zalimu, dan al-mu'tadi, orang yang melampaui batas. Nah, selanjutnya, sedangkan Az-Zuhaili mengatakan bahwa pemberontakan adalah sikap seorang yang keluar dari kepatuhan kepada para pemimpin yang sah atau pemerintah dengan melakukan perlawanan dan revolusi bersenjata, atau juga bisa pembangkangan terhadap pemimpin dengan menggunakan kekerasan. Nah, simpelnya gini, secara istilah, bahwa bughd itu adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Nah, tindakannya apa aja? Tindakannya yang pertama adalah memisahkan diri,
Yang kedua adalah membangkang perintah pemimpin. Lalu yang ketiga adalah menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Sekali lagi, yang pertama tindakan yang mereka lakukan adalah memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Lalu yang kedua membangkang pemerintahan. Lalu yang ketiga adalah menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Oke, ya, itu adalah pengertian daripada bugot secara bahasa dan secara istilah. Orang yang menentang, orang yang memberontak dari pemerintahan yang sah, terpilih secara sah. Lalu bagaimana kriteria bugot? Di sini ada 4, ya. Seseorang baru bisa dikategorikan sebagai bugot dan dikenakan hukuman bugot kalau dia punya kriteria di bawah ini. Yang pertama adalah punya kekuatan, ya. Yang dimaksud kekuatan ini ada 3, ya. Yang pertama adalah pasukan, dia punya pasukan. Yang kedua dia punya senjata dan dia punya tenaga. Ada 3 hal yang dimaksudkan kalau dia punya kekuatan. Kalau dia hanya punya senjata, ya, sedangkan para pasukannya cuma sedikit, itu belum bisa dikategorikan sebagai pelaku bugot. Lalu yang kedua, punya takwil, punya alasan, ya, atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan yang dipilih secara sah. Ya, tentunya mereka nggak main-main dengan alasan yang kuat kenapa mereka bisa keluar dari pemerintahan yang sah. Lalu yang ketiga, mereka punya pengikut yang setia kepada mereka. Kalau cuma hanya punya pasukan yang banyak sedangkan mereka nggak setia, itu belum bisa dikategorikan sebagai para pelaku bugot. Dan yang terakhir, punya imam yang ditaati oleh mereka. Kalau mereka sudah setia, pasti mereka punya imam yang ditaati, punya pemimpin yang mereka taati. Nah, keempat hal ini baru bisa dikategorikan bahwa mereka adalah para pelaku bugot, dan tentunya mereka akan dikenakan had, hukuman, ya, daripada yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lalu bagaimana tahapan-tahapan menghadapi kaum bugot, ya? Nih buat para pemerintah, ya. Para pemerintah ini harus betul-betul mengusahakan sedemikian rupa agar mereka sadar atas kesalahan yang mereka perbuat, hingga pada akhirnya mereka bakal taat kepada pemimpin atau imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara. Proses penyadaran pun mereka harus dimulai dengan cara yang halus. Gak boleh dengan cara yang kasar, langsung diperangi, itu tidak boleh. Tapi ada cara-caranya terlebih dahulu. Dari yang halus, kalau tidak berhasil baru digunakan dengan cara yang lebih tegas. Bukan kasar, tetapi tegas. Nah, di sini ada 4 tahapan menghadapi kaum bugot. Yang pertama adalah mengirim utusan. Supaya apa kita mengetahui? Supaya apa kita mengirim utusan? Supaya kita bisa tahu sebab-sebab pemberontakan yang dilakukan oleh mereka. Sebab-sebab kenapa mereka bisa keluar dari pemerintahan yang sah. Lalu kalau dengan cara itu tidak berhasil, tindakan yang dilakukan adalah kita ajak, kita nasehatin, ya, agar mereka bisa taat sama pemerintahan yang sah. Kalau udah kita ajak dengan cara yang lembut, kita nasehatin dengan cara yang halus, ya, usaha yang berikutnya adalah kasih ancaman atau ultimatum bahwa mereka akan diperangi, ya. Jika kalau ada indikasi bahwa mereka meminta waktu, ya, untuk mereka memikirkan kembali pendapat mereka, kita kasih kesempatan. Akan tetapi sebaliknya, kalau ada indikasi bahwa mereka hanya cuma ulur-ulur waktu, ya, maka kita juga nggak bisa seperti itu. Kita nggak main-main juga. Maka yang harus kita lakukan adalah pada tahap keempat, yaitu adalah kita perangi. Sampai apa? Sampai mereka sadar dan taat kepada pemerintahan yang sah. Lalu bagaimana status hukum pelaku bugot? Kalangan bugot tidak bisa dihukumi sebagai seorang yang kafir, kelompok yang kafir, tidak. Tapi namun hukuman bagi para pelaku bugot secara jelas yang disebutkan yaitu adalah diperangi. Sebagaimana dalam Al-Quran
dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, mereka orang-orang Islam, mereka perang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya buat zolim terhadap golongan yang lain, maka perangi golongan yang buat zolim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan seadil-adilnya. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang adil. Pelaku bugot yang taubat, maka taubatnya insya Allah diterima. Dan ia tidak boleh dibunuh. Ya, sekali lagi mereka taubat, ya insya Allah taubatnya diterima, tapi mereka tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu para bugot yang tertawan juga tidak boleh diperlakukan secara kasar, secara sadis, apalagi dibunuh. Mereka cukup ditahan saja. Lalu bagaimana dengan harta mereka yang terrampas, ya, atau mungkin kita menyebutnya dengan gonimah? Itu tidak boleh disamakan dengan gonimah, karena ketika mereka sadar, harta tersebut akan dikembalikan kepada mereka. Makanya kita tahan dulu, lalu ketika mereka sadar mau bertaubat, kita akan berikan kembali harta mereka. Ya. Lalu hukum memerangi bugoh dan batasannya. Jadi para ulama membagi perang terhadap kaum bugoh, ya. Para pelaku bugot nih, para pemberontak. Mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan. Jadi mereka yang kita wajib perangi ini, ya, yang pertama mereka nyerang wanita, di mana mereka termasuk orang-orang yang disebut dengan masyarakat sipil yang biasa hidup. Nah, kalau mereka udah coba untuk nyerang wanita, kita wajib perangi. Lalu mereka berani ambil bagian daripada Baitul Mal kaum muslimin secara tidak sah. Lalu yang ketiga adalah mereka tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka seperti zakat, kemudian pajak dan hutang-hutang mereka. Lalu yang keempat, secara jelas mereka melakukan pembangkangan atau mencoba untuk membunuh nih imam yang telah dipilih secara sah atau dibaiat secara sah. Nah, itu dari keempat ini kita wajib perangi. Mencoba mereka menyerang wanita, mengambil atau mencuri daripada bagian dari Baitul Mal. Mereka juga gak mau menyerahkan hak mereka yang telah diwajibkan kepada mereka seperti zakat, pajak, hutang, dan lain-lain. Nah, itu kita wajib perangi. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu adalah hikmah adanya hukuman bagi para pelaku bugot. Apa hikmah yang pertama? Hikmah yang pertama tentunya ini akan menyadarkan sekelompok organisasi atau sekelompok orang yang mereka tentunya tidak akan mudah memusuhi atau membangkang terhadap pemerintahan yang sudah dipilih secara sah. Ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, sekelompok orang atau organisasi akan paham betapa hukum Islam ini benar-benar ngelindungin kedaulatan negara yang sudah dipilih secara sah, secara hukum. Lalu yang ketiga adalah jadi menghindarkan daripada sekelompok orang dari perbuatan yang semena-mena, tidak melewati jalur konstitusi yang telah diakui negara. Nah, yang keempat adalah memberikan efek jera terhadap para pelaku bugot supaya mereka nggak bisa memberontak dan tentunya mereka bisa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini adalah pembahasan yang sudah Pak Sofian jelaskan sampai pada tahapan hikmah dari hukuman bagi pelaku bugot. Ya, tugas hari ini Pak Sofian ingin kalian membuat rangkuman daripada
yang Pak Sofyan sudah jelaskan di sini dituliskan di dalam buku tulis kalian, ya. Kemudian nanti ketika tatap muka, Pak Sofyan akan periksa tugas kalian. Oke, ya, buat rangkuman sekreatif-kreatifnya, ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham tugasnya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Bapak akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.